Shalom saudara kekasih, kembali bersama dengan saya Pendeta Ram Kenny. Kali ini kita akan mencoba menjawab satu pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaannya adalah, bila mana perempuan yang ada di Wahyu pasal 12 ayat 1 itu adalah Bunda Maria, mungkinkah Bunda Maria juga adalah perempuan pelacur yang ditemukan di Wahyu pasal 17? Mengingat kata perempuan di Wahyu 12 ayat yang 1 ayat pertama adalah juga kata yang sama yang ditemukan di Wahyu pasal 17. Jadi mungkinkah Maria yang diyakini oleh saudara-saudara saya umat Katolik di Wahyu 12 ayat 1 adalah juga perempuan yang disebutkan sebagai pelacur di Wahyu pasal 17? Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang menarik ini. Nah, saudara kekasih, sebelumnya saya ingin membuat disclaimer. Disclaimernya adalah seperti ini. Saya, Pendeta Ram Kenny, meyakini bahwa Bunda Maria akan berada di surga satu kali kelak atau ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Dan saya menghormati dan mengasihi Bunda Maria karena dia adalah orang atau sosok yang digunakan oleh Allah untuk melahirkan bayi Yesus Sang Juru Selamat kita. Nah, mari kita mulai. Nah, sekarang bila mana kita mengatakan bahwa wanita di Wahyu pasal 12 ayat 1 adalah Bunda Maria, maka kita akan melihat atau mendapatkan berbagai masalah. Nah, saya juga akan membandingkan Wahyu pasal 12 dan Wahyu pasal 17 dalam video ini. Mari kita baca lebih dahulu Wahyu pasal 12 ayatnya yang pertama yang diklaim oleh saudara-saudara saya sebagai Bunda Maria. Kita baca Wahyu pasal 12 ayat 1 yang berbunyi seperti ini. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi diklaim oleh saudara-saudara saya bahwa perempuan ini adalah Bunda Maria. Saya akan tunjukkan kepada saudara ada masalah bila mana kita langsung meyakini ini adalah Bunda Maria. Nah, yang pertama adalah satu-satunya cerita dalam Alkitab yang berbicara tentang seseorang atau kisah tentang seseorang yang ada 12 bintang di atas kepala, yaitu ditemukan dalam kisah di kitab Kejadian tentang Yusuf. Nah, tentu Yusuf ini adalah bagian dari 12 anak Yakub. Nah, saudara yang kekasih, perempuan yang perlu kita tahu di dalam kitab Wahyu dan dalam Alkitab secara umum adalah lambang gereja Tuhan. Saya mulai dulu dari Perjanjian Baru. Rasul Paulus menggunakan gambaran hubungan antara suami dan istri untuk menerangkan hubungan antara Allah, Yesus Kristus, dan gereja. Kemudian sekarang kita pergi ke Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama, saudara, Allah itu menikahi Israel. Jadi Allah adalah mempelai laki-laki dan Israel ini adalah mempelai perempuan. Bagaimana kita tahu? Adakah ayat Alkitab yang mengatakan ini? Mari kita pergi ke buku Yeremia. Kita akan lihat Yeremia pasal 31. Kita akan baca ayatnya yang ke-32. Jadi Yeremia pasal 31, kita akan baca ayatnya yang ke-32 yang menerangkan hal ini. Ayat itu berbunyi demikian. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi jangan lupa,
Di Bukit Sinai, di Keluaran pasal 20 ayat 19, maksud saya, Keluaran pasal 19, Allah menikahi Israel ini. Mari kita baca seterusnya. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan di sini dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata husband. Husband ini adalah suami. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tuan. Tetapi gambaran antara Israel dan Allah adalah gambaran tentang menggunakan gambaran pernikahan. Allah adalah mempelai laki-laki dan Israel adalah mempelai perempuan. Hanya sayangnya Israel ini diwarnai dengan pemberontakan atau persundalan. Gantinya mereka setia kepada Allah, mereka justru membina hubungan dengan bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar mereka. Mari kita lihat contohnya di Yeskiel pasal 23 ayat 40. Yeskiel pasal 23, kita akan baca ayatnya yang ke-40. Ayat 40, Yeskiel pasal 23. Oke, saya baca ayat 40. Tambahan lagi, mereka meminta orang-orang datang dari tempat yang jauh dengan menyuruh suruhan memanggil mereka, dan sungguh mereka datang, demi kedatangan mereka engkau mandi bersih-bersih, mencalak alismu dan menghias dirimu dengan perhiasan-perhiasan. Jadi inilah gambaran Israel yang menghiasi dirinya dengan perhiasan-perhiasan demi untuk menarik perhatian dari orang-orang yang lain. Nah, mari kita mundur ke Yeskiel pasalnya yang ke-16. Kalau bisa saya ajak saudara untuk mengambil waktu membaca Yeskiel pasal 16 secara menyeluruh supaya saudara bisa dapatkan informasi yang lebih jelas tentang persundalan dari orang Israel dengan bangsa-bangsa kafir. Tapi untuk menghemat waktu, saya hanya ajak saudara untuk pergi membaca Yeskiel pasal 26, pasal 16 maksud saya. Kita akan baca ayatnya yang ke-26, 28, dan 29. Ayat 26 bunyinya begini. Engkau bersundal dengan orang Mesir. Saudara dengar itu ya? Jadi Israel gantinya setia kepada Allah, mereka membangun hubungan dengan Mesir, bangsa kafir. Lalu apa yang mereka lakukan? Ayat sebelumnya kita sudah lihat mereka menghias diri mereka dengan perhiasan-perhiasan. Kemudian ayat 28, engkau bersundal juga dengan orang Asyur. Ini bangsa kafir yang lain lagi. Sekarang mari kita loncat ke ayatnya yang ke-29. Engkau memperbanyak lagi persundalanmu dengan negeri perdagangan Kasdim, orang-orang Babylon. Jadi sudah lihat Israel di perjanjian lama disebutkan sebagai perempuan pelacur, melacurkan diri atau bersundal dengan bangsa-bangsa sekitar. Tahukah saudara, gambaran ini juga akan kita temukan di Wahyu pasal 17. Perempuan yang melacurkan diri juga dengan pemimpin-pemimpin bangsa. Jadi saudara yang kekasih, perempuan adalah simbol lambang dari umat Allah, gereja atau umat Allah yang awalnya murni. Dalam hal ini di perjanjian lama orang Israel, awalnya mereka murni karena Allah sendiri yang memilih mereka, tetapi tiba-tiba dalam perjalanan mereka tidak setia, lalu mereka justru bersundal dengan bangsa-bangsa sekitar. Demikian juga gambaran perempuan di kitab Wahyu. Ada perempuan yang kudus, yang suci, yang tetap setia, membina hubungan dengan Allah. Itu kita dapatkan di Wahyu pasal 12. Tetapi juga ada perempuan pelacur
yang awalnya murni tentu, karena jangan lupa saudara, tidak ada perempuan yang lahir langsung jadi pelacur. Awalnya dia seorang perempuan yang suci, yang murni, yang perawan. Tapi tiba-tiba kemudian something happen, dia melacurkan dirinya dengan pemimpin-pemimpin bangsa. Jadi itulah gambaran perempuan. Tetapi kemudian sahabat-sahabat saya atau saudara-saudara saya mengklaim perempuan di Wahyu itu bukanlah gereja tetapi Maria. Nah, mari kita ikuti pendapat ini hanya sebagai bahan perbandingan. Jadi kita mengikuti kemauan saudara-saudara kita ini dengan menganggap wanita ini adalah Maria. Saya akan tunjukkan kepada saudara ada masalah yang major, yang sangat fundamental kalau kita menganggap ini adalah Maria. Kita kembali ke buku Wahyu pasal 12. Kita akan baca mulai dari ayat 6. Kalau di ayat 1 kita dapatkan keterangan tentang perempuan yang berselubungkan matahari yang dianggap atau diinterpretasi oleh saudara-saudara saya dari gereja Katolik sebagai Bunda Maria. Nah, mari kita lihat perempuan yang sama yang muncul di ayat 1 itu juga muncul di ayat 6. Kita baca ayat 6. Perempuan itu yang ada di ayat 1 yang katanya Maria lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ini masalahnya saudara. Saudara tidak akan temukan catatan Alkitab di mana Maria melarikan diri ke padang gurun selama periode waktu ini 1260 hari. Nah, jangan lupa kitab Wahyu juga termasuk Wahyu pasal 12, semuanya itu ditulis dalam bahasa simbolik. Jadi kalau kita menerjemahkan 1260 hari ini, kita tidak boleh menginterpretasi ini secara literal. Harus menginterpretasi secara simbolik. Jadi menggunakan prinsip satu hari sama dengan 1 tahun. Jadi ini juga kita bisa sebutkan 1260 tahun. Nah, katakanlah ini 1260 hari. Maria memang mengungsi ke Mesir, tetapi tidak dalam kurun waktu 1260 hari. Juga kalaupun ini hari, tidak dalam jumlah waktu yang demikian, Maria ada di Mesir. Jadi ini tidak bisa kita sebutkan sebagai Maria. Itu yang pertama. Mari kita sekarang pergi ke ayat 14. Nah, jangan lupa marah ini naga ini kepada perempuan ini. Ayat 14. Kepada perempuan itu, ini juga masih perempuan yang sama yang kita temukan di ayat 1. Wahyu pasal 12. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Nah, saudara tidak akan temukan cerita Alkitab Maria itu diberikan sayap burung nasar yang besar. Tidak ada. Oke, jadi saudara lihat itu masalahnya ya di sana ya. Kemudian ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu. Ini masih perempuan yang sama. Di mana saudara temukan Maria, ada naga atau ular yang menyemburkan air kepada Maria. Tidak ada cerita itu di Alkitab. Jadi saudara lihat sangat tidak pas kalau kita katakan wanita di Wahyu 12 ayat 1 ini adalah Maria karena masalah-masalah ini. Saya tunjukkan hal yang lain kepada saudara. Kita baca terus sampai ayatnya yang ke 16 sekarang, ayat 16 dan 17. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ayat 16 saya sudah loncat tadi. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Di mana di cerita ada bumi menolong Maria? Nah, jangan lupa ini adalah bahasa simbolik, saudara. Apa arti bumi di sini?
Nanti ada pembahasan tersendiri, kita akan pelajari apa arti bumi di ayat ini sebenarnya. Sekarang mari kita lihat ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Ini masih perempuan yang sama. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Jadi keturunan dari perempuan. Nah, jangan lupa, pengertian yang sebenarnya atau arti yang sebenarnya dari perempuan di Wahyu 12 ini bukan Maria, tapi gereja Allah. Oke? Jadi naga ini marah kepada keturunan dari gereja ini yang memiliki dua hal, menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saya tunjukkan masalahnya kepada saudara. Kalau saudara-saudara kita dari umat Katolik meyakini ini Maria, maka keturunan yang disebutkan, katakanlah ini benar Maria ya, bukan Maria sebenarnya, tapi katakanlah ini Maria. Keturunan Maria di sini disebutkan menuruti 10 hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus di Wahyu pasal 19 ayat 10, kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Nah, sekarang mari kita cocokkan ini dengan gereja Katolik. Apakah gereja Katolik menuruti 10 hukum Allah? Absolutely not, karena mereka telah mengubah susunan 10 hukum Allah ini dan tidak menguduskan hari Sabat. Mereka telah mengganti hari Sabat ke hari Minggu. Jadi tidak cocok kalau kita katakan gereja Katolik adalah keturunan dari perempuan ini, karena mereka telah menolak 10 hukum Allah. Dalam arti menolak hukum yang keempat, hukum hari Sabat. Lalu gereja Katolik juga tidak memiliki karunia roh nubuat seperti yang disebutkan di ayat 17. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Gereja Katolik tidak memiliki hal ini. Yang mereka miliki adalah tradisi dan magisterium yang bukanlah roh nubuat. Jadi itu kira-kira dia punya masalah utama. Nah, sekarang mari kita membandingkan ini dengan Wahyu pasal 17. Dengarkan baik-baik saudara. Kata perempuan yang ada di Wahyu pasal 12, khususnya ayat 1, adalah juga kata yang sama yang muncul di Wahyu pasal 17. Kata perempuan ini datang dari bahasa Yunaninya, itu adalah une, yang juga adalah kata yang sama yang muncul di Wahyu pasal 17, ayatnya yang ke-4, ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7, ke-9, ke-18. Tapi ada beberapa kata perempuan ini muncul berkali-kali di Wahyu pasal 17, saudara. Ada di ayat 1, yaitu pelacur. Ini juga perempuan yang sama yang muncul di ayat 3 dan ayat 4. Kemudian muncul juga di ayat 6, muncul di ayat 7, muncul di ayat 9, muncul di ayat 15. Di ayat 15 menggunakan kata wanita pelacur, tetapi masih berbicara perempuan yang sama. Kemudian ayat 16 juga menggunakan kata pelacur. Lalu perhatikan, di ayat 18, kata perempuan ini adalah, kalau saudara baca ayat itu ada 18, perempuan ini adalah kota Babel. Mari kita pergi ke ayat 18. Wahyu 17 ayat 18. Perempuan yang kau lihat itu, yang adalah pelacur, kata yang sama juga yang kita dapatkan di Wahyu 12 ayat 1, yaitu Maria, kalau kita mengikuti interpretasi gereja Katolik gitu ya. Perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Jadi apakah ini Maria? Absolutely not. Bukan. Karena Maria itu bukanlah kota yang memerintah atas raja-raja di bumi. Karena perempuan di sini bukanlah perempuan literal, tetapi adalah gambaran gereja. Kalau begitu ada dua jenis gereja yang disebutkan di kitab Wahyu yang saudara mesti ingat. Gereja yang murni, yang setia kepada Allah, yang tetap berjalan di jalan Allah itu ditemukan di Wahyu 12 ayat 1 dan seterusnya. Kata perempuan itu
Yang muncul di pasal 12 adalah perempuan yang kudus, yang setia, yang menjadi sasaran kemarahan setan karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tetapi kemudian di Wahyu pasal 17 kita punya perempuan yang lain, yaitu gereja juga yang awalnya murni. Karena gereja perjanjian baru, saudara, awalnya murni. Tapi jangan lupa, Paulus menubuatkan dalam 2 Tesalonika pasal 3. Saudara bisa baca mulai dari ayat 1 seterusnya sampai ayat 7, 8. Di sana Paulus menubuatkan akan muncul manusia durhaka yang sudah bekerja sejak di zaman Paulus. Jadi ada gereja mula-mula yang murni, tetapi tiba-tiba dari dalam gereja ini muncullah pergerakan yang akhirnya menyesatkan. Kemudian identitas manusia durhaka ini adalah ingin meninggikan diri sama dengan Allah. Kekuatan ini juga yang kita temukan di Daniel pasal 7 ayat 25, yaitu kekuasaan gereja, kekuasaan agama yang ingin menyamai Allah. Nah, jadi kalau kita lihat, saudara, dari pemaparan saya sejauh ini, kita tidak boleh langsung percaya bahwa perempuan di Wahyu 12 ayat 1 adalah Bunda Maria. Karena dengan alasan-alasan ini, kata perempuan di Wahyu 12 ayat 1 adalah juga perkata yang sama yang muncul di Wahyu pasal 17. Jadi kalau kita konsisten, harusnya kita mengatakan, oke, Maria di Wahyu 12, harusnya juga kita katakan Maria juga di Wahyu pasal 17. Karena kata perempuan itu adalah kata yang sama, datang dari bahasa Yunani yang sama, yaitu une. Kata yang sama di Wahyu 12 ayat 1 juga muncul di Wahyu pasal 17. Tapi kita sudah lihat bahwa di Wahyu pasal 17 bukanlah perempuan literal, tetapi menggambarkan gereja yang runtuh. Nah, saya tambahkan sedikit, saudara, kenapa kita tahu bahwa perempuan di Wahyu 17 ini adalah kekuatan religius atau kekuatan agama. Mari saya tunjukkan kepada saudara. Kita baca ayat 4, Wahyu pasal 17 ayat 4. Perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermisi yang dihiasi dengan emas. Masih ingat tadi perjanjian lama? Israel adalah komunitas religius atau komunitas agama, bisa saya katakan. Tapi mereka dalam mempersundalkan diri mereka, Israel ini menghiasi diri mereka dengan perhiasan. Apa ini cocok serupa dengan yang kita temukan di Wahyu 17? Yes, absolutely. Kita baca lagi. Perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Mari kita lihat perbandingan ini juga dengan apa yang kita temukan di Wahyu pasal 21. Nah, jangan lupa, saudara, perempuan di Wahyu 17 ayat 18 ini adalah kota besar Babel yang sudah rubuh. Kota inilah yang kita temukan di Wahyu pasal 14 ayat 8 dan Wahyu pasal 18. Babel, itulah perempuan di sini, kota besar. Nah, kota yang sudah jatuh ini ingin menyamai kota Allah, Yerusalem yang baru. Kenapa begitu? Karena kita temukan bahasa Alkitab yang serupa, yang menggambarkan juga keadaan Yerusalem yang baru. Mari kita pergi ke Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21, kita baca ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Kalau di ayat 4, Wahyu pasal 17, kota ini ada satu cawan emas penuh dengan kekejian dan kenajisan percabulan. Apa itu kekejian dan kenajisan percabulan? Karena perempuan ini melacurkan dirinya dengan pemimpin-pemimpin dunia. Saudara bisa temukan informasi itu di Wahyu pasal 17 ayatnya yang pertama. Nah, lalu mari kita kembali ke Wahyu 21. Kita teruskan baca tadi ayat 11.
Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Jadi ada permata, dan jangan lupa saudara, Yerusalem baru itu jalannya dari emas, mutiara, permata, tembok-temboknya. Nah, bagaimana dengan kota Babel ini? Kita kembali lagi ke Wahyu 17 ayat 4. Perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dari sinilah kita tahu, konsisten dengan juga kata perempuan yang adalah lambang gereja, tapi gereja yang sudah jatuh karena ini perempuan pelacur, dan juga keterangan tentang kota ini. Nah, saudara, yang terakhir adalah ciri-ciri dari perempuan ini adalah disebutkan di ayat 15. Nah, jangan lupa, mungkin saya baca dulu ayat 1 Wahyu 17 supaya saudara mengerti maksud saya. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat, saya membaca Wahyu 17 ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar. Ini pelacur ini sama dengan perempuan yang ada di pasal ini. Pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Nah, apa ini maksud banyak airnya ini, saudara? Ayat 15 menjawabnya. Kita loncat ke ayat 15. Wahyu 17 ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi ini adalah kekuatan agama yang menguasai, yang duduk di atas bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum, dan bahasa. Kalau begitu, ini adalah kekuatan agama mayoritas. Kekuatan agama yang memiliki power menguasai dunia. Nah, saudara tentu gampang mencari tahu. Sudah cari tahu aja gereja mana yang cocok dengan karakteristik ini. Yang pertama, dihiasi dengan banyak kemewahan, kemudian telah melacurkan diri dengan pemimpin-pemimpin bangsa. Saudara cari tahu siapa atau gereja mana yang pemimpinnya diterima di semua bangsa-bangsa, dan semua pemimpin-pemimpin bangsa menghormati pemimpin gereja ini. Saudara tahu maksud saya. Lalu juga ada juga di sana ada memakai kain ungu dan kain kermisi. Saudara cari tahu aja, lihat aja mana yang menggunakan kain ungu dan kain kermisi. Lalu agama yang memiliki pengikut terbanyak atau anggota terbanyak karena dia duduk di banyak air. Inilah perempuan yang kita temukan di Wahyu pasal 17. Hal ini juga menolong kita mengerti bahwa perempuan yang ada di Wahyu pasal 12 ayat 1 bukanlah Maria. Karena kata perempuan di Wahyu 12 ayat 1 adalah kata yang sama dengan kata atau bahasa asli yang sama, une, yang kita juga temukan di Wahyu pasal 17. Nah, semoga pelajaran ini bermanfaat bagi saudara dan menjadi bukan hanya pengetahuan, tetapi kiranya ini boleh menguatkan iman saudara bahwa Alkitab, bila mana kita teliti, Alkitab akan menolong kita menjawab banyak hal yang tersembunyi atau yang membingungkan kita. Karena jangan lupa saudara, Alkitab itu sangatlah konsisten. Tuhan memberkati saudara sekalian adalah doa saya. Amin.